Kamu tahu nggak sih, berapa usia minimal menikah wanita di Indonesia? Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal menikah adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Di Indonesia sendiri, sebanyak 48,59% wanita melakukan pernikahan pertamanya di usia 19 hingga 24 tahun. Lalu, apakah ini usia yang ideal untuk menikah? Menurut sebagian besar responden dalam polling yang dilakukan di Instagram menyebutkan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 25 hingga 27 tahun. Karena pada usia tersebut, keadaan finansial seseorang sudah terbilang stabil, matang secara fisik dan emosi, serta ambisi masa muda sudah tercapai. Tiga hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga, terutama saat menjalani peran sebagai seorang ibu atau motherhood. Seseorang memasuki tahapan motherhood ketika menjadi seorang ibu. Tahapan ini dimulai pada saat setelah anak lahir ataupun ketika mengadopsi seorang anak. Transisi menjadi seorang ibu bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan komitmen yang intensif pada sebelum dan sesudah kehamilan. Pada early motherhood, seorang mungkin akan menghadapi beberapa tantangan dalam proses transisi menjadi seorang ibu. Yang pertama, tanggung jawab yang meningkat. Setelah anak lahir, sebagian besar waktu dan energi akan diberikan untuk anak. Oleh karena itu, young mother seringkali merasa lelah secara fisik dan mental. Selain itu, tanggung jawab tersebut dirasa membatasi diri dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kedua, masalah kesehatan. Pada saat kehamilan, masalah kesehatan seperti anemia, bleeding, dan eating disorder seringkali diderita oleh young mom. Yang ketiga, dukungan yang diterima. Tanggung jawab baru sebagai ibu membuat young mom seringkali kewalahan. Kurangnya dukungan dari keluarga sekitar akan menimbulkan kesulitan dalam mengasuh anak di masa depan. Yang keempat, pengetahuan mengenai pengasuhan. Sebagian besar young moms memiliki pengetahuan dan kemampuan yang minim mengenai perannya sebagai ibu. Oleh karena itu, pengasuhan yang dilakukan jadi kurang efektif. Yang kelima, emotional dan mental distress. Perasaan seperti takut dan khawatir seringkali dialami oleh young moms pada early motherhood. Hal ini terjadi karena adanya perasaan belum siap untuk memiliki tanggung jawab sebagai ibu dan juga situasi sulit yang akan dihadapi ke depannya. Selain itu, ada pula perasaan menyesal karena merasa kehilangan kesempatan untuk menjadi apa yang mereka inginkan sebelum menjadi seorang ibu. Itu role conflict. Transisi seorang young adult yang masih menjalani jenjang pendidikan memungkinkan timbulnya konflik dalam peran di kehidupan. Dalam mencapai peran sebagai ibu, diperlukan pengembangan kemampuan, mempelajari perilaku yang sesuai, dan membangun identitas sebagai seorang ibu. Persiapan untuk menerima peran ibu memiliki efek yang penting pada penyesuaian ibu dan transisi menuju kedewasaan. Dengan adanya kebutuhan untuk mencapai peran ibu tersebut, diperlukan persiapan-persiapan. Lalu apa saja sih yang perlu kita prepare? Yang pertama, prepare yourself emotionally dan mentally. Dalam transisi menjadi seorang ibu, seorang wanita perlu untuk melakukan perubahan dari gaya hidup dan juga perilaku sebelumnya untuk mencapai kapasitas memberi kepada anak. Hal ini tentunya membutuhkan kesiapan secara emotionally and mentally untuk dapat menerima perubahan tersebut. Hal yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan diri sendiri yaitu yang pertama, membuat ekspektasi parental yang realistis, practice self-care, and get ready to slow down. Karena kita akan melakukan segala hal secara lebih lambat. Yang kedua, get your finance in order. Kita perlu untuk mempersiapkan keuangan dengan melakukan budgeting, mempersiapkan asuransi kesehatan, dan juga mulai mempertimbangkan retirement money. Hal ini dapat membantu kamu mempersiapkan kehidupanmu sebagai orang tua. Yang ketiga, gather up your support. Lingkungan dan orang-orang yang berada dalam hidupmu dapat mempengaruhi pengalaman kamu dalam menjalani transisi menjadi orang tua atau ibu. Oleh karena itu, pastikanlah bahwa orang-orang yang ada di sekelilingmu adalah orang-orang yang dapat memberikan dampak positif terhadap diri kamu dan juga anakmu. Yang keempat, educate yourself about parenting. Dengan mempelajari peran yang kalian miliki dalam proses perkembangan anak, hal ini dapat membantu kamu dan anakmu in the long run. Ada peran yang berbeda bagi seorang ibu pada setiap stage-nya. Pada tahapan pregnancy,
Tugas ibu yaitu yang pertama, mencari dan memilih opsi yang paling aman untuk dirinya dan anaknya selama melewati masa kehamilan hingga persalinan. Yang kedua, memastikan penerimaan anaknya oleh orang-orang penting dalam keluarga anak yang dikandungnya. Yang ketiga, binding in dengan anak yang ada di dalam kandungannya. Yang keempat, learning to give of herself. Lalu pada periode postpartum period, tugas ibu adalah attainment of maternal role, yaitu mencapai tugas sebagai seorang ibu. Dan kemudian pada selama perkembangan anak, tugas ibu adalah menjadi the holding environment bagi anaknya. Nah, menurut Winnicott tentang holding environment bahwa ada dalam kaitannya dengan pengamatan perilaku aktual dari kinerja peran ibu. Nah, di sini ada aspek-aspek di dalamnya, yaitu yang pertama, the monitoring, kedua, expectant nurturing, dan yang ketiga, responsive caregiving.